Bumi tanpa hujan, gersang akal tanpa ilmu, gersang hati tanpa iman, gersang jiwa tanpa amal. Agar akal, hati dan jiwa kita tidak gersang, mari kita menerima ilmu dari yang mulia guru kita Al-Habib Muhammad Sahab. Kepada beliau majelis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga bisa pantun. Burung nuri, burung cendrawasih, itulah nama burung-burung. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqahu an wa huwal musta'anu wa alihi tuklan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammadin al-muallimil akbari wa manba'il ulumi wal irfan wa alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjihi fi nashril ilmi fi kulli zamanin wa makan. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkid dayyan, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita bersama, orang tua kita yang Masya Allah pimpinan daripada Majelis Batam, Majelis kita Kota Batam, Majelis kita Kota Batam, KK3B, ya, Majelis kita Kota 2KB, yaitu Bapak Kiai Haji Ustadz Muhammad Chandra. Insya Allah panjang umur, sehat afiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelisnya disyiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Para asatidah, para orang tua, para sesepuh, para ustadzat yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau dan antum sekalian. Pun mudah-mudahan kita di Masjid Cengho ya, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, berkahi umur kita, diberikan kenikmatan dunia dan akhirat, dan dimatikan dalam keadaan husnul. Amin ya Rabbal. Pada siang hari ini alhamdulillah atas izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pertemuan yang baik, pertemuan yang bagus, pertemuan di rumah Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ilallahi masajiduha, tempat yang paling nikmat, tempat yang paling mulia, tempat yang paling bagus, tempat yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudahkan
kita untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah tempat duduk kita pada saat yang mulia ini di rumahnya yang mulia. Mudah-mudahan Allah keluarkan kita dengan penuh hidayah taufik. Bu, saya bingung mau ngomong apa. Tapi insya Allah kalau kita dengar tadi temanya, oh ya, tiada hari tanpa ilmu dan dakwah. Atau saya tambahkan dikit, tiada hari tanpa ilmu, amal, dakwah. Ya. Ada seorang imam. Memang kehidupan kita tidak boleh lepas daripada ilmu. Ilmu ini sangat penting. Baik laki-laki atau perempuan, kewajiban belajar ilmu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang imam, Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan mal fakhru illa li ahlil ilmi innahumu alal huda liman istahda adillau wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Ini namanya tema dadakan, karena saya nggak dikasih tahu temanya. Orang yang belajar ilmu tidak ada suatu kenikmatan. Mal fakhru illa li ahlil ilmi. Kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, orang tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan yang paling membahagiakan, paling membanggakan ahlul ilmi. Orang yang bisa belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan bahagialah itu majlis di sisi Allah, majlis yang dicintai Allah. Di majlis tersebut disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan majlis tersebut disebutkan baginda Nabi besar Muhammad salatullah salam ala Taha salatullah ala Yasin. Sekali lagi, salatullah ala Taha ala Yasin. Di negeri Hadramut, Yaman, ada seorang imam bernama Sayyidina Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi. Beliau berguru kepada Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mungkin di sini terkenal baca Ratib Al-Haddad di sini. Ada Ratib Al-Haddad dan banyak kitab-kitabnya, di antara kitab yang masyhur yaitu Nasaih Diniyah. Bu. Yang kiri kedengaran? Kedengaran? Oh ya. Mau tanya yang kanan dekat. Tapi ditanya enggak apa-apa. Kedengaran? Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain, tentunya kita kan hidup punya tujuan. Orang hidup itu harus punya tujuan. Lantas apa tujuan kita? Seorang imam ini kan banyak thariqah. Kan ada yang namanya thariqah Naqsabandiyah, betul? Betul? Ada yang namanya thariqah Gadariyah, betul? Ada thariqah apa lagi? Hah?
Mana Bundo? Bundo hafal. Nah, apalagi Bundo? Seorang imam nih. Kita habaib atau kiai punya juga yang namanya tariqah. Namanya tariqah alawiyah. Tapi tariqah alawiyah sedikit berbeda dengan Naqsabandiyah. Ingat, jangan salah. Jangan salah mengartikan. Kita tidak pernah menyalahkan. Masing-masing punya tariqahnya. Paham? Paham? Ini sangat tepat dengan tema kita, tiada hari tanpa ilmu, amal, dan dakwah. Nah, inilah tariqah habaib. Inilah tariqah namanya. Sehingga Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi bertanya kepada gurunya, wahai imam, jam berapa asar? Hah? Masa jam 4? Itu asar di Medan. Sedikit lagi azan. Ya ibu-ibu aturlah kapan azan. Beliau tanya, wahai imam, berikan kami amalan tariqah. Nih, tariqah. Nanti saya ijazahkan. Tariqah ini sesuai dengan tariqah disebutnya tariqatul alawiyah. Tariqahnya para habaib. Tariqahnya para zuriyah Nabi. Saya ingatkan, tariqah itu satu jalan. Maksudnya satu jalan menuju kepada Allah. Ada yang tata caranya zikir. Tariqah yang tata caranya kirim arwah. Tariqah namanya. Satu jalan. Nah, kita para alawiyin, para habaib, para kiai yang belajar kepada habaib, kepada zuriyah Nabi juga punya yang namanya tariqah. Maka seorang imam ini, Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi bertanya kepada Imamul Haddad, seorang guru besar, wali min awliya Allah di negeri Hadramut, di kota Tarim khususnya, tempat kita belajar saat itu. Maka Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ngasih tahu, oh tariqahnya Alawiyin, tariqahnya para habaib sampai bersambung nih, bersambung ya. Jalan ini, tujuan ini bersambung sampai siapa? Sampai ke hadratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tariqah ini, tata cara ini yang dipelajari oleh habaib sampai bersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala ali. Apa tariqahnya? Kata Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dicatat ya. Gampang, tariqahnya cuma 5. Ya. Ini tariqah alawiyin yang bersambung sampai Rasul. Apa yang pertama? Yang pertama kata Imamul Haddad, tariqahnya para habaib, kiai, ulama sampai kepada Rasul, yaitu yang pertama al-ilmu. Ini hari ini. Tiada hari tanpa tiada hari tanpa ini enggak. Yang pertama adalah ilmu. Oh, zikir bagus gak? Bagus. Salawat bagus gak? Bagus. Baca ya Allah 1000 kali, bagus. Baca subhanallah, bagus gak? Bagus. Saya kasih tahu dalilnya. Kenapa ilmu terdepan? Di dalam kitab Tazkiratul Hadramiyah,
Assalamualaikum. Ini diam serius atau ngiler nih? Hah? Serius? Di dalam kitab Tazkiratul Hadramiyah, nih ibu-ibu jangan gak ada yang pakai masker ya, sebab saya nggak pakai nih. Nanti hidung saya dicolok-colok lagi diperiksa. Dosa ibu-ibu. Ya. Nabi SAW ingin menghadiri undangan dua kelompok sahabat. Ini di dalam kitab Tazkiratul Hadramiyah. Ditulis oleh Al-Imam Al-Habib, kita punya guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ditulis oleh Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Hadis ini dituliskan Nabi SAW dijemput oleh para sahabat. Ketika dijemput oleh para sahabat, untuk apa Nabi dijemput oleh para sahabat? Ingin menghadiri undangan dua kelompok sahabat, atau dalam riwayat yang lain keluar saja Nabi bersama sahabat. Ketika Nabi berjalan bersama sahabat-sahabat, fara'a firqataini, Nabi lihat dua kelompok sahabat. Firqatul ula, kelompok yang pertama, yazkurunallah, bagus. Kelompok yang pertama, mereka zikir kepada Allah, la ilaha illallah 1000 kali, subhanallah 1000 kali. Ya, itulah. Bagus, ingatin. Kelompok yang kedua belajar ilmu kayak kita. Jadi orang itu kadang-kadang salah menilai karena tidak paham. Tapi tidak boleh menyalah. Kelompok pertama zikir kepada Allah, bagus, memang Allah yang suruh. Sebutlah namaku, berzikir kepadaku yang banyak. Karena Nabi SAW yadhkurullah fi kulli ahwanihi. Nabi SAW setiap waktunya, setiap detiknya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua para tabi'in zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, wiridnya setiap hari itu baca la ilaha illallah 25.000 kali. Kenapa Bu? Sehat? Al-Imam Al-Habib yang ngarang di sini enggak tahu dibaca enggak kalau doa Ustaz Chandra, doa penutup majelis. Yang mana? Bukan. Kalau para habaib biasa baca ini, ya Rabbana tarafna bi anana qatarafna wa annana asyrafna ala ladha. Ya, ada yang baca ada yang enggak, tapi bagus. Ini yang nulis siapa? Biar kita tahu, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Masilah negeri Hadramut. Beliau wiridnya la ilaha illallah itu 25.000 kali. Baca ya Allah 25.000 kali. Sholawat kepada Nabi setiap hari 20.000 kali. Tapi sebelum itu semua beliau belajar ilmu. Ilmu beliau dalami. Makanya ketika sahabat Nabi SAW berjalan sama Nabi, ini hadis jelas, Nabi lihat kelompok yang pertama zikir, kelompok yang dua belajar ilmu. Sahabat tanya sama Nabi, mana yang bagus? Apa jawab Rasul?
kilahuma fil khair. Kata Nabi dua-duanya. Berarti bagus gak zikir kepada Allah? Bagus gak? Jangan salah paham nih, bagus gak? Bagus. Kata Nabi kilahuma fil khair. Dua-duanya bagus. Tapi Nabi duduk di mana? Nabi duduk di kelompok yang belajar ilmu. Lihat. Bu? Nabi duduk di mana? Nabi duduk di kelompok yang belajar ilmu. Masalahnya banyak orang yang zikir kepada Allah tidak mengenal Allah. Dia tidak belajar tauhid, tidak belajar keimanan, tidak belajar sifat-sifat Allah. Ini ilmu. Bagaimana kita bisa sampai zikir kita seperti Sayyidina Umar Ibnul Khattab? Iblis takut. Coba kalau ada orang kesurupan, kita baca Quran gak kabur dia. Kenapa? Karena kita tidak kenal ilmu. Di dalam kitab Muraqil Ubudiyah ini, di dalam kitab Muraqil Ubudiyah, tes. Ini tanda-tanda selesai kayaknya. Hah? Terusin. Tapi saya Masya Allah, Majlis Ta'lim pimpinan Ustadz Chandra ini Masya Allah ya. Rame syiar, ada yel-yelnya tadi. Bersatu, apa tadi? Ya bagus ya, buat semangat ya. Bersatu. Nah ini orang terkadang salah, lebih mementingkan majlis zikir. Jangan salah nih, jangan salah. Majlis zikir bagus, tapi lebih mementingkan majlis zikir daripada ilmu, itu salah. Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Jangan heboh sama orang yang sering bikin nangis. Gampang nanti saya bikin ibu-ibu nangis di akhir. Gampang, mikirin utang nangis. Betul kan? Mikirin apa lagi? Mikirin suaminya kawin lagi nangis. Ilmu ini perjuangan. Belajar orang 10 tahun, 20 tahun gak gampang belajar ilmu. Makanya derajatnya yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Makanya tinggi-tinggi derajat orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu walaupun ahli zikir. Oh, dari mana dalilnya? Lihat. Bahas jangan. Ini agak kesel bahasnya. Mic-nya mati-mati sebab. Di dalam kitab Muraqil Ubudiyah ada suatu perkataan yang indah, Ibu. Bu. Salatullah salam. Cukup. Salatullah salam ala taha salatullah ala yasin habibillah. Dalam kitab Muraqil Ubudiyah, al-jahil aduwallah walau kana abidan. Beli kitabnya kalau nggak percaya. Al-jahilu, apa maksudnya? Orang yang tidak mengenal ilmu.
Bu. Bu. Hujan. Aman? Saya ngarepin hujan biar assalamualaikum. Ini tutup jam berapa? Ini masih lama Ustadz. Ini mana amplopnya belum jelas. Coba kalau gudang artis, udah jelas dari awal udah di DP. Kalau manggil Ustadz, ikhlas ya. Ya mudah-mudahan saya ikhlas dah. Keterlaluan emang. Nanti termasuk bahan kita itu ikhlas, termasuk nanti. Al-jahil aduwallah walau kana abidan. Orang yang bodoh, yang gak kena ilmu, itu musuhnya Allah sekalipun ahli zikir. Lihat tuh ya. Walau kana abidan. Dengerin Bu. Ayo yang bilang masih lama tadi nguap, saya doain suaminya kawin lagi. Ayo dengerin ya. Al-jahilu aduwallah walau kana abidan. Orang yang gak kenal ilmu Allah, gak kenal, itu abidan, sekalipun dia ahli ibadah, zikir 24 jam. Bu, zikir 24 jam itu terkategori aduwallah, musuhnya Allah. Kok bisa? Nah ini kita bahas. Sekarang lagi model nih, Bu. Bentar-bentar ada wangsit, ada cahaya. Kalau habis dikir aja, kayak ada cahaya nih. Padahal tetangganya baru nerangi lampu. Itu tipu daya Shelton, karena zikirnya nggak pakai ilmu. Kalau ada cahaya-cahaya, Nabi duluan yang dapat, bukan ente yang masih doyan duit. Paham? Paham? Al-jahil aduwallah walau kana abidan. Jangan tertipu kita. Orang yang bodoh musuhnya Allah sekalipun ahli ibadah zikir, tapi tak kenal fikih yang benar, tak kenal tauhid yang benar, tak kenal bahasa Arab yang benar, tak kenal bagaimana Allah, tidak kenal fikih yang benar, baca ilmu Quran tidak benar, nggak bisa dikatakan mereka orang yang alim. Assalamualaikum. Masih hidup? Terusin. Wah, semangat murid-muridnya Ustadz Chandra. Oh ya. Yeah. Apa nyebutnya? Enggak, biar itu iyalnya apa? Hah? Apa kabar? Apa kabar? Mantap. Ya. Alhamdulillah, enggak ada ya? Oh, udah. Jadi bagaimana kok bisa ceritanya? Tadi apa? Apa kabar ya? Oh ya. Nanti. Jadi bagaimana ceritanya hingga suatu saat ini? Jadi jangan percaya ada yang bilang mimpi ini, mimpi itu, wangsit ini, wangsit itu. Lihat tuh orang belajarnya di mana, gurunya siapa. Jangan gampang tertipu dengan masalah Allah atas nama Allah. Lihat orang terbang. Lihat orang hebat gak orang terbang? Hebat gak orang terbang? Jangan bilang dulu dia wali. Oh ini kekasih Allah. Jangan. Lihat dulu sholat gak? Bu. Lihat dulu dia sholawat gak? Dia pakai sunnah gak? Kalau dia gak itu, iblis juga terbang. Betul kan?
Jin Ifrit juga terbang. Ada orang sini Superman. Jadi jangan orang Indonesia tuh gampang heran. Oh terbang, oh itu musuhnya apa? Kekasihnya Allah. Padahal dia teman akrab setan. Jadi ada orang lagi sholat ceritanya. Nih dia zikir, ahli zikir. Tapi ingetin ya, saya nggak nyalain orang zikir. Ingetin, biar ngerti. Artinya zikir yang didasari ilmu. Jangan sebentar-bentar cahaya, sebentar-bentar habis zikir ada ular. Emang kenapa urusannya? Ular bebas mau lewat kemana kek, dari mana kek masuknya. Ada kalajengking biarin. Makhluk Allah bukan? Kecuali pas lagi zikir. Udah nggak apa-apa karena memang nggak boleh dipegang sini, hilang deh. Saya tes. Sampai mana tadi? Ya. Dia lagi duduk sholat. Ini di jalan, makanya orang itu harus sesuai dengan apa yang dibawa sama ulama kita. Lagi duduk dia sholat, masya Allah, tapi tidak kenal ilmu sholat. Sholatnya nggak pakai ilmu. Nggak tahu tadi kita majlis taklim bahas takbiratul ihram, bahas ini, bahas al-fatihah. Lagi sholat ibu, bu, yang ngomong saya doain suaminya nikah lagi. Ayo silakan ngomong, saya baca fatihah nih. Hah? Suami kawin lagi bagus, bantuin perempuan, pahalanya masuk. Ini duduk dia lagi zikir kepada Allah. Duduk, tiba-tiba lagi zikir, datang cahaya nih, zaman sekarang nih. Ini yang gampang orang tertipu, datang cahaya. Cahaya ini bilang apa sama orang yang lagi sholat? Ini dalam kitab Muraqil Ubudiyah disebutkan. Apa kata cahaya ini? Hai fulan, aku lihat kau ini baik, selalu ibadah, selalu zikir. Aku, kata ini cahaya bilang, aku adalah Allah. Lihat, ini cahaya bilang, aku adalah mulai sekarang, nih kata cahaya yang bilang nih, mulai sekarang kau aku bebaskan ibadah. Banyak nggak orang yang zikir kadang-kadang ngajak orang nggak sholat? Banyak nggak? Ya. Orang yang zikir kadang-kadang macem-macem alirannya. Ya. Makanya cari orang yang zikir betul-betul ngajak ilmu, bukan nyebarin wangsit. Bentar-bentar mimpi, mimpi terus. Akhirnya bikin buku, ngarang buku mimpi. Ya. Ada di sini yang begitu? Ada? Memang Batam komplit udah. Ya. Ada cahaya, kemudian cahaya ini bilang sama orang yang lagi sholat, sudah mulai sekarang kau libur sholat. Tidak usah sholat. Kau sudah menjadi hamba yang baik, hamba yang bagus. Mulai sekarang kau boleh zina, boleh minum minuman keras, boleh judi. Kenapa? Kau sudah lulus jadi ibadahku, jadi hambaku. Nih kata cahaya yang bilang nih. Kata hamba yang lagi sholat yang jahil tadi apa? Yang ahli zikir. Dia angkat tangan. Oh terima kasih ya Allah. Katanya. Lantas apa hukum ini hamba yang bilang cahaya itu Allah? Dia percaya itu cahaya adalah Allah. Maka hukum ini hamba sudah keluar daripada ajaran Islam. Murtad dia. Kenapa? Mempercayai cahaya adalah Allah. Sebentar-bentar ada waksit, oh Allah, oh Allah.
Padahal itu dari syaitan, dari iblis yang menipu orang yang zikir tanpa ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka cahaya ini mengaku Allah. Kalau kita larikan dalam ilmu tauhid, Allah laisa kamitslihi. Apa kabar? Masya Allah. Apa kabar? Mantap. Jadi jangan sembarangan. Maka kalau mau ngikuti tariqahnya sampai Rasulullah, belajar ilmu. Jangan salah, zikir boleh. Ya. Pertama makanya al-ilmu. Bu. Makanya kalau dulu kita belajar, ada yang dikatakan man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafati. Ada perkataan yang mengatakan siapa orang yang menghindarkan atau tidak mau belajar ilmu dari masa mudanya sampai tuanya, nggak tobat-tobat juga, nggak belajar ilmu, kata Nabi fakabbir alaihi arba'an liwafati, takbirin dia 4 kali. Bu, takbir apa yang sholatnya 4 kali? Takbir apa yang 4 kali di dalam sholat? Sholat takbir yang 4 kali. Sholat apa? Sholat jenazah. Jadi kalau ibu lihat suami ibu udah tua nggak mau belajar juga, lagi tidur, takbirin 4 kali. Iya. Nabi yang suruh fakabbir ali arba'an liwafati. Anaknya nggak mau sekolah, nggak mau ngaji, nggak mau belajar ilmu, takbirin nak, sini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pelajaran. Karena belajar ilmu hukumnya Nabi diutus oleh Allah untuk nyebarin Wah, pas cocok nih. Tiada hari tanpa ilmu. Tiada hari tanpa ilmu. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, mantap. Jadi fakabbir alaihi arba'an liwafati. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat Imam Syafi'i, Rasulullah lah ibu, di zaman Nabi. Bu. Ada sahabat iblis, Rasul mau masuk masjid. Bu. Rasul mau masuk masjid. Lihat iblis gak berani masuk. Iblis nih. Rasul tanya, kenapa kau tidak masuk? Kata iblis, takut kalau masuk. Orang lagi sholat jamaah nih. Ada orang alim lagi tidur. Bu. Dia alim lagi tidur, seakan-akan tidak ngamalin ilmu. Dia ngamalin ilmu, cuman lagi tidur. Rasul tanya sama itu iblis, kenapa kau tidak masuk goda manusia? Nih, kata iblis, aku takut kalau masuk ini orang alim bangun, orang yang lagi sholat itu salah dibenerin. Jadi aku nggak ada teman di neraka, kata iblis. Tuh orang alim lagi tidur, bukan berarti dia nggak zikir, dia ada zikir, tapi lebih banyak dia belajar ilmu. Nggak mau tuh iblis saja mau nggak mau ganggu. Kita deket-deketin iblis dengan tata cara yang sah, zikir tanpa ilmu. Ini semuanya cuman membuka saja. Apalagi kita belajar ilmu, zikir juga gitu. Pandai ilmu diiringin zikir, tahajudnya baca Quran, tapi utama adalah belajar ilmu. Yang kedua, nah ilmu aja mau 1 jam. Ibu bayangin yang kedua. Ini ada 5, berarti 5. Hah? Iya gini. Kan yang tadi ilmu sudah, kan ada 5. Ilmu sudah 1. Tinggal. Jadi berapa jam lagi?
Masih kuat? Ya nggak apa-apa lah, ibu di sini, saya pulang. Ya. Yang kedua adalah amal. Tiada ilmu, tiada hari tanpa ilmu. Nah, amal. Jadi orang juga bukan hanya punya ilmu, juga mengamalkan. Punya ilmu sholat, dia amalkan sholat. Punya ilmu Al-Quran, dia amalkan Al-Quran. Punya ilmu ibadah, dia amalkan ibadah. Jadi orang itu tidak boleh terpisah dari ilmu dan amal. Sayyidina Imam Ghazali beliau mengatakan ma'ak thamratuhu ba'dal maut al-ilmu wal amal. Kata Sayyidina Imam Ghazali, beliau mengatakan tidak ada paling bagus, paling manis, paling mulia orang itu meninggal dunia cuman bawa dua. Punya istri cantik, habisnya dikawinin, tinggal. Iya dong. Punya anak, tinggal. Punya harta, punya mobil, punya dunia, yang dibawa apa? Ilmu dan amal. Salatullah. Asar jam berapa, Ustaz? 3:30. Masih ada waktu nih. Salatullah. Berapa menit lagi, Lena? Hah? 10 menit. Ala Yasin. Katanya 10 menit lagi. Mau ketemu lagi? Mau ketemu lagi? Izin sama Ustaz Chandra, tapi beliau orang yang baik, beliau orang yang ikhlas, sebab kita bahas ikhlas. Insyaallah saya datang lagi 13 Februari jam 8 di Masjid Jabal Arafah. Tanggal berapa? Izin Ustaz. Tanggal berapa? 13 Februari ya, di Masjid Jabal. Insyaallah kita bahas ilmu fiqih ya. Jadi yang kedua kita persingkat. Yang kedua adalah amal. Orang itu harus mengamalkan ilmunya. Oh, cinta Nabi. Orang bilang begini, itu kan Nabi, Bu. Itu kan Nabi bisa beramal dengan bagus. Itu kan Nabi bisa sholat dengan bagus. Ini perkataan orang yang mau masuk surga, nggak mau ibadah. Kita ini harus ikut Nabi, memang tidak akan sama. Dari mana ayatnya? Allah katakan wa ma arsalna min rasulin illa liyuta. Kata Allah, tidaklah aku utus seorang nabi bukan cuma pandai kita baca sejarahnya. Oh, maulid bagus, kita bacakan sejarahnya, ibadahnya, tapi pulang tidak kita contoh, kurang bagus, bahkan tidak bagus. Makanya Allah katakan tidak aku utus seorang nabi dan rasul kecuali untuk ditaati dan dicontoh, walaupun ibadah kita tidak akan sama dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kedua adalah amal. Yang ketiga, ngebut dikit. Yang ketiga ilmu, amal, kemudian khauf.
Ini tariqahnya Alawiyin, ya. Tariqahnya para habaib, para kiai. Apa yang 3 khauf? Punya rasa takut kepada Allah. Ada orang yang punya ilmu, ada yang ngamalin ilmunya, tapi maksiat jalan. Kenapa? Khaufnya kurang, rasa takutnya kurang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, rasa takutnya kurang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kurang rasa takutnya kepada Allah, tawakalnya hilang. Contoh, Imam Hatim Al-Asam pernah ditanya, kata Imam Hatim, orang tanya kepada Imam Hatim, wahai Imam, kok kau ini tampaknya senang terus, happy. Apa kabar? Kan happy, walaupun dipaksa-paksain. Ya. Happy, tenang. Kata Imam Hatim, gampang rumusnya. Beliau mengatakan alimtu. Ada orang yang mengatakan perkataan Imam Hasan Al-Basri, tapi yang benar ini dalam kitab perkataan Imam Hatim Al-Asam. Alimtu anna rizki la ya'kuluhu ghairi fatma'annat bihi nafsi. Kata Imam Hatim Al-Asam, aku tahu karena rizkiku kalau memang sudah untukku, keputusan untukku, layak kulhu ghairi, tidak akan tertukar dan tidak akan dimakan oleh orang lain. Fatma annat bihi nafsi, maka aku punya jiwa dan hati tenang. Kata Imam Hatim Al-Asam, tenang. Masalahnya kita nggak tenang, ngadunya sama manusia bukan sama Allah. Ngadunya sama manusia bukan sama. Ayo, banyak ngadu sama manusia kalau punya masalah, atau ngadunya sama status? Hah? Hari ini suaminya bikin kesel. Apa statusnya? Empet kalau lihat dia. Ya. Betul? Betul? Nah, ini tidak bagus. Ini bukan dari apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Jadi yang ketiga adalah khauf, rasa takut. Yang keempat, wara. Bu. Yang keempat, apa itu wara? Membersihkan diri, ya. Yang apa namanya, makruh dia tinggalkan, apalagi syubhat, apalagi yang haram. Nah, itu warok namanya, betul-betul membersihkan diri, ya. Jadi makruh dia tinggalkan, syubhat kan mendekati yang haram, apalagi yang haram, itu namanya warok. Jadi kalau orang yang mimpi sana, mimpi sini, lihat sana, wangsit sini, masih doyan duit, nah itu masalah. Masalah. Ngaku aja, gak usah pakai jual-jual mimpi. Ya. Jadi warok, kita harus membersihkan hati. Dan yang terakhir, Bu. Katanya betah. Betah enggak? Kenapa tuh yang belakang mondar mandir? Hah? Hujan. Ya Allah. Ya sudahlah, kita bubar. Dikit lagi sebelum hujan. Yang kelima adalah ikhlas. Terakhir penutup ikhlas ini,
Saya cuman menyampaikan contoh-contoh dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya 2 tahun sebelum meninggal itu dekat sama beliau, Masya Allah. Saya senang sama beliau, beliau juga senang sama anak-anak muda yang belajar agama. Beliau ngatin ikhlas itu enak, biar paham. Kadang-kadang diartikan dengan ilmu bingung. Udah gini aja, ibu malam-malam undangan, Bu, tapi agak sedikit-sedikit vulgar ya, tapi bukan kotor, bukan jorok. Ibu malam-malam undangan tempat orang kaya, makanannya mahal-mahal, ada pizza, ada steak, ada burger, ayam, kambing tidur. Nah, ya, pokoknya yang enak-enak ibu makan seperempat jam istirahat, kosongin dikit, makan lagi, semua dimakan. Semua. Besok pagi sakit perut, Bu. Besok pagi sakit, buangnya ikhlas gak? Apa ibu pilihin mana bistik, mana pizza? Dipilihin gak? Terus waktu disiram sama air ikhlas gak? Nah itu ikhlas. Gak ada pikiran sudah, itu ikhlas. Kalau diartikan bahasa kita nanti ibu jalan miring, bingung. Paham? Ini bagus bahasanya buat kita orang awam gampang paham lah mengartikan kalimat ikhlas. Udah nggak ada pikirannya. Jadi thariqah para alawiyin ada 5. Belajar ilmu, amal, rasa takut kepada Allah, punya sifat wara, yang terakhir mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di rumahnya yang mulia, di rumahnya yang agung. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, kuatkan keimanan kami ya Allah, berikan kami nikmat hidup ya Allah. Semuanya sebutkan nama Allah, tundukkan kepalanya, angkat tangannya, hadirkan hanya untuk Allah. Dosa-dosa kita banyak, sebutkan semuanya ya Allah. Semuanya ya Allah, 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 ya Allah. Rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, pandanglah wajah-wajah kami yang hadir, wajah kami yang penuh dosa, dosa riba, dosa gunjing, dosa segala macam ya Allah. Dengan berkah rumah Allah, berkah kumpul dengan guru-guru kita, berkah belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Berkahi kehidupan kami ya Allah. Berikan kami anak-anak yang memang mereka apabila belum mau masuk masjid, belum mau zikir ya Allah, berkat majlis ini berikan mereka semua dan kami semua hidayah taufik-Mu ya Allah. Berikan mereka semua dan kami semua hidayah taufik-Mu ya Allah. Catatkan nama-nama kami ahli syurga. Catatkan nama-nama kami ahli syurga. Catatkan nama-nama kami ahli syurga. Semuanya kita salawat. Ya Nabi salam alaika. Semuanya. Ya Rasul salam. Ya Habib
Salawat. Ulangi semuanya. Ya Nabi salam. Berkahi kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, ampunkan mereka apabila mereka sudah meninggal dunia. Puaskan kuburannya, berkahkan kuburannya, jadikan kedua orang tua kami ahli syurga-Mu ya Allah, dan izinkan orang tua kami masih hidup berangkat haji. Amin. Terakhir semuanya. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Ya Habib salawat. Rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Allahumma hdina min indik wa afid alaina min fadlik wa anshur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albisna libasa afika wa afiatik bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Sekali lagi sebelum salam saya mengingatkan, insyaallah kembali kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, tanggal 13 Februari jam 8 pagi di Masjid Jabal Arafah, hari Sabtu pagi. Mudah-mudahan berkah, amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.